padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Minggu tanggal 20 Juli tahun 2025. Permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Permenungannya atau renungannya dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Anuncia PRR, yang saat ini sedang bertugas di Timor Leste. Dan doa kita hari ini juga dipimpin oleh saya sendiri. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat semuanya, mari kita siapkan diri kita untuk memulai doa dan permenungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatmu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, mesra cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Lidah api angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, buka bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua, karena bahasa cinta. Cinta yang laksana api, kobarkanlah semangat kami, agar musnahlah terbasmi jiwa angkuh hati dengki. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu akan Engkau. Terangilah kami dengan firman-Mu hari ini. Kuatkan kami dengan pengharapan dari-Mu. Dan ajarilah kami untuk tetap percaya, meskipun hidup kami terasa berat. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati kami, dan kobarkan kembali iman dan pengharapan kami. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung.
seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengasihi Tuhan dengan cara yang paling terbaik. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Bacaan Injil hari ini yang baru saja kita dengarkan tadi berkisah tentang dua tokoh, Maria dan Marta. Bacaan ini mau menghantar kita pada suatu permenungan atau suatu refleksi tentang pilihan terbaik dari berbagai bentuk pelayanan dan kasih kepada Tuhan. Dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi, dikatakan bahwa Yesus mengunjungi rumah Maria dan Marta. Maria dan Marta yang dikisahkan di dalam kutipan Injil hari ini menggambarkan dua sikap yang berbeda. Mereka berdua sama-sama menawarkan tumpangan dan keramah tamahan menerima Yesus dan rombongannya ketika sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Namun, cara dua orang bersaudara ini dalam menerima Yesus dan rombongannya sangatlah berbeda. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, kunjungan serupa sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita kadang mendapatkan kunjungan dari orang-orang yang amat kita hargai dan kita hormati, seperti kedatangan seorang imam, frater, suster, ketua dewan stasi, dan tokoh-tokoh masyarakat yang sangat dihargai dan dihormati. Semua dalam menyambutnya pun pastilah berbeda. Bagaimana sikap kita pada mereka? Betapa sibuknya ketika kita menyambut tamu-tamu terhormat tersebut. Khususnya kesibukan yang berkaitan dengan makanan dan minuman, tempat duduk, dan hal lain yang bersifat material. Kita ingin menjaga nama baik dan tidak mau dipermalukan. Sedapat mungkin kita memberikan yang terbaik sebagai tanda perhatian dan kasih kita kepada tamu yang datang. Tanpa disadari, kita menjadi seolah super sibuk. Apalagi jika bisa menghilangkan kegembiraan. Apalagi jika tamu itu datang tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kesibukan atas hal material ini bisa menghilangkan rasa kegembiraan dan sukacita kita dalam menyambut tamu.
kita menjadi bingung. Pikiran tak terpusat pada tamu. Selain itu, kita pun cemas dan gelisah jika penyambutan kita kurang pantas atau kurang sesuai dengan harapan, akibat tak memberikan yang terbaik, dan lain sebagainya. Fokus kita tidak lagi pada tamu, tetapi pada segala sesuatu yang perlu kita siapkan untuk disuguhkan kepada tamu. Seperti toko Marta, ia sangat sibuk, sebagaimana pasti akan dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga dalam situasi yang sama, yaitu berusaha untuk melayani. Jangan sampai ada yang kurang. Yesus baginya adalah seorang tamu terhormat. Semua akan diberikan, semua akan dilakukan untuk menghormati tamunya. Maria sangatlah lain. Ia adalah lebih mementingkan ketenangan, juga penuh perhatian, tetap dengan cara yang sangat berbeda. Ia duduk pada kaki Yesus, dan baginya tidak ada yang lebih penting daripada berada dekat dengannya dan mendengarkan setiap perkataan Yesus. Baginya, Yesus bukanlah tamu yang membutuhkan ini dan itu. Maria memikirkan sesuatu yang lebih baik, yang kita semua juga butuhkan, yang hanya ia sendiri yang dapat memberikannya. Maka ia duduk sangat tenang, tetapi ia juga membuka diri terhadap Yesus dan membiarkan setiap kata-kata Yesus teresap di dalam jiwa nubarinya, membiarkan dirinya disuap dengan santapan rohani. Dan Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, dari dua tokoh ini ditampilkan dua tipe yang berbeda dari hidup kita setiap hari. Yang satu lebih tampil dalam tindakan aktif, dan yang lain lebih pada tindakan reflektif. Marta melihat Yesus terutama sebagai manusia yang membutuhkan pelayanannya, sedangkan Maria melihat Yesus lebih sebagai yang datang dari Allah, yang dapat memberikan makanan untuk hidup yang kekal. Sesungguhnya Yesus adalah keduanya, manusia yang adalah teman seperjalanan kita, yang juga membutuhkan kekuatan di dalam banyak saudara-saudara kita, tetapi ia juga sekaligus Allah yang tidak membutuhkan apa-apa dari kita, melainkan memberi dan menganugerahkannya dari kepenuhan roh dan hidup ilahinya. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk pertama-tama bersedia untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan dengan penuh keyakinan, membuka mata hati kita untuk mendengarkan dan mengikuti tuntunan Allah, membiarkan diri kita diubah oleh kuasa Allah. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Tuhan, jamahlah tubuh dan jiwa mereka. Berilah kekuatan, kesembuhan, dan damai, serta kuatkan keluarga yang merawat mereka. Berkatilah para dokter, perawat, dan siapapun yang saat ini sedang memperhatikan mereka, sedang menjaga mereka, sedang merawat mereka.
Semoga obat-obatan yang mereka konsumsi menjadi sumber kesembuhan yang berasal dari-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami mohonkan perdamaian bagi dunia. Tuhan, padamkanlah api peperangan, hancurkan kebencian, dan bukalah jalan rekonsiliasi di antara bangsa-bangsa dan komunitas-komunitas yang saat ini sedang terpecah belah. Engkaulah sumber damai sejati. Jadikanlah damai-Mu merajalela di muka bumi ini, agar tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi percecokan, tidak ada lagi peperangan. Tuhan, sumber pengharapan, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami doakan pasangan-pasangan suami istri yang berharap akan kehadiran buah hati mereka. Tuhan, Engkau mengenal kehidupan dan harapan serta kerinduan terdalam mereka. Tuntun mereka ke dalam kesetiaan-Mu, dan bukalah pintu kehidupan menurut waktu dan kehendak-Mu. Karuniakanlah buah hati kepada pasangan suami istri yang saat ini sedang menantikannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu bagi mereka yang terlilit utang dan kesulitan ekonomi. Tuhan, tolonglah mereka keluar dari tekanan ini. Bukalah jalan berkat, limpahkanlah hikmat untuk mengelola keuangan, dan kirimkan orang-orang yang bisa menjadi jawaban atas doa mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabat semuanya untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, saudara-saudara sekalian, senantiasa diberkati
dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk